Bismillahirrahmanirrahim. Di part keempat ini kita akan mulai mengentry dari hasil analisis bukti transaksi kita di part kedua dan ketiga. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya latihan soalnya, silahkan dibuka bagian lembar jawaban di bagian akhir di belakang setelah soal yang kemarin, setelah soal analisis transaksinya dibuka. Nah, di sana ada purchase journal, ada sales journal, cash receipt sampai dengan cash flow. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah purchase journal. Nah, silakan dibuka kolom lembar purchase journalnya. Kita review dulu sebentar. Purchase journal itu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembelian kita ke perusahaan lain, tetapi pembelian tersebut dilakukan secara kredit. Nah, jadi di part keempat ini kita pisahkan dari 20 dokumen yang telah kita analisis kemarin di part 2 dan part 3. Kita pisahkan transaksi mana saja yang termasuk ke purchase journal atau yang termasuk ke jurnal pembelian. Nah, di latihan entry journal ini alangkah lebih baiknya kalian menggunakan pensil dulu, supaya kalau misalnya ada kesalahan tinggal dihapus. Kalau misalnya menggunakan ballpoint, nanti menggunakan tip X akan lebih beresiko. Jadi silahkan siapkan pensil, penghapus, kemudian kalkulator, kemudian penggaris. Kalau jaga-jaga nanti ada kekurangan kolomnya. Kita mulai di entry journal bagian purchase. Dibuka lembar analisis transaksinya. Transaksi kita dibuka di sini. Yang bagian transaksinya saja, jangan yang paling depannya. Yang bagian transaksi saja dari dokumen 1 sampai dengan 20. Nah, dari sini. Di 20 dokumen ini kita pilih mana saja yang termasuk purchase journal. Kemarin kan sudah ditandai dokumen 1. Kalau sudah ditandai dokumen satunya kan sudah termasuk cash payment journal. Kolom kedua, dokumen keduanya termasuknya voucher kas kecil atau petty cash. Kolom 3 termasuknya cash receipt journal. Sudah pasti itu bukan purchase journal ya. Dokumen 4 termasuknya cash payment journal. Kemudian kolom 5 sudah ditandai. Nah, yang ini dokumen 5 ini termasuknya purchase journal. Siap-siap dibuka kolomnya atau lembar purchase journalnya. Di lembar purchase journal ada kolom date, nomor dokumen, ada description, kemudian ada merchandise inventory. Di kolom debit ada merchandise inventory, ada VAT in, ada other. Kemudian di kolom kreditnya ada account payable atau other juga ada. Nah, perlu diketahui kalau misalnya purchase journal itu menimbulkan utang dagang. Kenapa menimbulkan utang dagang? Karena kita sebagai pemilik PD Quintrisa Handphone melakukan pembelian ke perusahaan lain tetapi secara kredit. Kalau misalnya kita membeli secara kredit, otomatis menimbulkan utang dagang. Kita ke kolom date. Kolom date ini diisi dengan tanggal. Tanggal dari mana? Kita lihat di dokumen transaksi 5 yang tadi. Kita melakukan pembelian ke PT Indah Subur itu kapan? Tanggal 10 Desember 2021. Maka yang ini pindahkan ke kolom tanggal. Nah, yang ininya diisi dengan Desember. Nah, di kolom keduanya masih di date, kita isi dengan tanggal berapa? Tanggal 10.
Perlu tidak pakai tahunnya? Tidak perlu, karena di atas sudah dikasih judul, sudah diberikan judul bahwa pelaporan ini per Desember 2021. Sudah dijelaskan di awal juga di part 1 kalau kita melakukan pelaporan ini bukan per 6 bulan, bukan per tahun, tetapi per periodenya per 1 bulan. Nah, di date kita isi dengan tanggal dan bulannya saja. Kemudian di nomor dokumen, kalau di nomor dokumen kita isi di sini ada nomor faktur. Nah, maka nomor faktur ini kita pindahkan yang F, strip FR, strip 10/12 kita pindahkan ke kolom nomor dokumen. Selesai. Nah, masuk ke kolom 3, kolom description. Kolom description ini diisi dengan apa? Kalau kolom description itu diisi dengan nama perusahaan yang telah kita beli produknya. Di sini siapa? PT Indah Subur. Maka pindahkan ke sini. PT. Silahkan ditulis sambil belajar. PT Indah Subur. Masuk ke Fosrep. Fosrepnya diisi tidak? Jangan dulu diisi. Kita masuk ke kolom debit. Kolom debit ini ada merchandise inventory, fetch in, dan other. Merchandise inventory itu artinya adalah persediaan barang dagang kita. Kalau di sini diisi dengan kita lihat ke dokumen transaksi. Kita beli apa saja dari PT Indah Subur tanggal 10 itu. Kita beli handphone jenis Xiaomi A54, jumlahnya sebanyak 14 unit, harga per unitnya 2.600.000. Berarti 2.600.000 dikali 14 unit adalah 36.400.000. Kemudian yang kedua adalah jenis pipa A57 sebanyak 17 unit dan harga per unitnya adalah 2.300.000. Maka 2.300.000 dikali 17 unit adalah 39.100.000. Maka total pembelian kita dari PT Indah Subur Jaya itu adalah 36.400.000 ditambah 39.100.000, totalnya adalah 75.500.000. Maka yang 75.500.000 itu sudah menjadi merchandise inventory kita atau menjadi persediaan barang dagang kita. Makanya kita pindahkan yang 75 juta itu ke kolom merchandise inventory. Ya, seperti itu. Sudah terlihat di sini jumlahnya. Kemudian masuk ke kolom fetch in. Fetch in itu artinya PPN, PPN yang kita bayar. Ada PPN di sini, ada berapa? 10%. 10% dikali 75.500.000 adalah 7.550.000. Kita pindahkan saja ke kolom PPN. 7.550.000. Maaf, 75.550.000. 7.550.000. Kolom other diisi tidak? Karena tidak ada transaksi lain atau tidak ada pembiayaan lain selain dari merchandise inventory dan fetch in, maka kolom other dikosongkan. Masuk ke kolom kredit. Kalau misalnya kita melakukan pembelian secara kredit, maka otomatis akan menimbulkan utang dagang. Utang dagang kita ke PT Indah Subur itu berapa? Kita lihat di sini. Yang disebut utang dagangnya adalah total penjualan ditambah dengan PPN. Berapa? Total penjualan tadi 75.500.000 ditambah dengan PPN 7.550.000, maka total utang dagang kita ke PT Indah Subur adalah 83.050.000. Kita pindahkan ke sini. 83.050.000. Sudah terlihat jumlahnya. Nah,